Di sebuah desa yang tak tercatat di peta, seorang bidan muda datang dengan harapan, tak tahu bahwa malam kelak akan mencuri seluruh kewarasannya. Istri saya sudah mau melahirkan. Ini bukan rumah biasa. Kenapa nggak ada nadinya? Dia ditemukan naik dari bawah jurang sendirian. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara perbukitan curam dan hutan lebat, terdapat sebuah puskesmas kecil yang berdiri sunyi di pinggir jurang. Puskesmas itu tampak sederhana, namun memiliki kisah yang menyebar dari mulut ke mulut, terutama setelah Bu Rahayu, seorang bidan desa dan berdedikasi tinggi, ditugaskan di sana. Bu Rahayu dikenal sebagai perempuan tegar. Usianya baru menginjak 30, tapi pengalamannya dalam membantu kelahiran sudah tak terhitung. Senyum hangat dan ketelitian dalam bekerja membuatnya cepat dicintai warga. Dalam beberapa bulan saja, jumlah ibu hamil yang memeriksakan kandungan di puskesmas melonjak drastis. Warga merasa aman karena tahu mereka berada di tangan yang tepat. Namun, desa ini menyimpan sisi lain yang tak tertulis di peta. Penduduknya bersahabat, tetapi ada batasan-batasan tak kasat mata yang mereka tak pernah jelaskan. Salah satunya, jangan keluar rumah setelah tengah malam, terutama jika mendengar suara yang memanggil dari luar. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit mendung menggantung dan kabut tipis mulai turun. Jam dinding rumah dinas Bu Rahayu menunjukkan pukul 12.47 malam. Saat ia tengah mencatat data pasien, suara ketukan keras membuatnya terlonjak. Bu bidan, tolong, istri saya mau melahirkan. Di depan pintu berdiri seorang lelaki kurus dengan wajah cemas. Tanpa banyak tanya, Bu Rahayu mengambil perlengkapan medis, menyambar jas hujan dan mengikuti lelaki itu menuruni jalan setapak yang belum pernah ia lewati. Mereka berjalan jauh lebih dari setengah jam, melalui jalanan gelap dan berkelok. Anehnya, meski kabut tebal dan tak ada penerangan, lelaki itu tahu persis setiap tikungan. Bu Rahayu mulai merasa aneh, tapi mengesampingkan perasaannya demi menolong ibu yang akan melahirkan. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah besar yang sangat kontras dengan rumah-rumah lain di desa. Rumah itu tampak megah, bercat putih gading dengan jendela-jendela besar dan suara ramai seperti pesta dari dalam. "Masuklah Bu, istri saya di kamar atas," ujar lelaki itu. Matanya tak pernah benar-benar menatap wajah Bu Rahayu. Di dalam kamar yang remang dan wangi melati, seorang perempuan muda terbaring lemah. Wajahnya pucat pasi, keringat membasahi pelipisnya. Tangannya menggenggam spray erat sambil meringis kesakitan.
"Tenang Bu, saya akan bantu," ucap Bu Rahayu lembut. Proses persalinan berjalan cepat. Tak lama terdengar tangisan bayi laki-laki yang nyaring. Bayi itu sehat dan kuat. Bu Rahayu membersihkan tubuhnya, membedongnya, lalu menyerahkan pada sang ayah yang menatap tanpa ekspresi. Namun saat memeriksa sang ibu, Bu Rahayu merasa ada yang aneh. Ia mencoba memegang nadi di pergelangan tangan kanan. Tidak terasa. Ia pindah ke kiri, tetap tidak ada. Jantungnya berdegup kencang. "Pak, saya perlu kembali ke puskesmas untuk mengambil obat untuk bayinya. Saya segera kembali." Lelaki itu mengangguk pelan. "Jalan saja lurus, jangan belok meski rasanya seperti salah arah. Teruslah lurus." "Tapi tadi kita belok ke kanan." "Lurus saja," ulang lelaki itu lebih tegas. Sebelum pergi, lelaki itu menyerahkan 2 kantong kain sebagai tanda terima kasih. Yang satu berisi uang kertas, satu lagi koin emas. Bu Rahayu melangkah keluar. Jalanan sunyi, tak ada suara pesta, tak ada satupun lampu yang menyala. Ia berjalan lurus seperti arahan, tapi jalan itu asing. Semakin jauh, kabut semakin pekat, jalanan berubah curam, licin dan berbahaya. Tubuhnya mulai lelah. Sesekali ia merasa seperti dilihat, seperti dibuntuti. Tiba-tiba tanah di bawahnya ambles. Ia tergelincir dan jatuh ke lereng. Batu dan semak menghantam tubuhnya. Ia berusaha bangkit, mendaki perlahan ke arah suara ayam jantan yang berkokok di kejauhan. Dan tepat saat matahari mulai muncul, tubuhnya limbung dan ambruk. Seorang pedagang yang hendak ke pasar menemukan Bu Rahayu di tengah jalan setapak. Tubuhnya penuh luka. Ia dibantu warga dan dibawa ke rumah kepala desa. Saat sadar, Bu Rahayu menceritakan semuanya. Semua yang mendengar terdiam. Kepala desa menatapnya ngeri. "Bu Rahayu, rumah itu sudah terbakar habis 20 tahun lalu. Satu keluarga meninggal di dalam. Tidak ada yang pernah membangun lagi di tempat itu." Dengan tangan gemetar, Bu Rahayu menunjukkan 2 kantong yang diberikan lelaki tadi. Saat dibuka, isinya hanya daun kering, kerikil, dan potongan kain usang. Hari-hari setelah itu, Bu Rahayu lebih sering termenung. Setiap kali melihat bayi, ia merasa matanya basah. Ia tak pernah kembali ke rumah dinasnya. Ia minta pindah ke kota. Puskesmas di ujung jurang itu ditutup permanen, tapi masyarakat masih sering bercerita bahwa kadang saat malam sunyi dan kabut turun, terdengar tangisan bayi dari arah jurang. Dan sesekali terlihat sesosok wanita berbaju putih berdiri menatap ke bawah, seolah menunggu seseorang kembali membawa obat yang tak pernah sempat diambil.